Sebanyak 17 petak barak kompleks asrama Polres Mamberamo Tengah ludes terbakar. Selain sebagian besar terbuat dari kayu, angin kencang dan teriknya cuaca memperparah kobaran api. Meski sempat berupaya memadamkan, api meratakan seluruh bangunan. Api diketahui karena stop kontak yang menumpuk dari salah satu barak. Api diketahui dari salah satu unit yang ditinggali dan berasal dari stop kontak yang memang dihuni beberapa personil. Stop kontak yang bertumpuk menimbulkan percikan api karena memang terletak menempel pada gorden rumah, sehingga akibat dari percikan menimbulkan kebakaran pada gorden yang terus merambat pada dinding rumah yang terbuat dari kayu. Dan pada saat itu panas terik dan angin cukup kencang sehingga api tidak bisa dikendalikan. Akibatnya, 46 personil beserta keluarga kehilangan tempat tinggal. Saat ini, Kapolres Mamberamo Tengah telah menyediakan tempat tinggal sementara bagi personil dan keluarga yang terdampak. Dari Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, Tim Liputan iNews melaporkan. BEM UI bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Klaim temukan 30 dugaan pelanggaran, sidang perdana ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar hari ini. Paus Leo XIV mengutuk kekerasan berulang terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel. Halo pemirsa, kemerdekaan baru dirayakan, namun mahasiswa hari ini turun ke jalan dengan membawa 8 tuntutan. Apakah ini sinyal peringatan? Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindu Sore. Pemirsa, aksi mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta diwarnai saling dorong dengan polisi. Insiden itu terjadi di jalur Transjakarta. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi sempat terjadi di jalur Transjakarta sehingga membuat sejumlah bus tertahan di jalur lantaran tertutup oleh massa. Saat itu mahasiswa meminta agar sejumlah bus dibiarkan melintas ke arah Bundaran HI. Namun polisi tak membolehkan bus mahasiswa untuk melintas hingga akhirnya suasana memanas dan terjadi aksi saling dorong. Tak hanya itu, mahasiswa BEM UI juga sempat dihadang polisi sebelum menjalankan aksinya. Mahasiswa yang hendak bergerak menuju Bundaran HI sempat tertahan lantaran adanya blokade yang dibentuk barisan Polwan di kawasan Duku Atas. Para mahasiswa kemudian menggelar orasi dari atas mobil komando. Mereka menyampaikan tuntutan secara bergantian di hadapan barisan aparat yang berjaga. Anda balik modal, silakan rapikan. Dan kita pasti dijajah oleh mereka. Semangat teman-teman. Pemirsa, mahasiswa UI kembali menggelar aksi mengkritisi pemerintahan di Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi melibatkan ratusan mahasiswa dengan membawa 8 tuntutan.
Berlokasi di kawasan kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, ratusan mahasiswa telah bersiap menuju Jakarta. Pada pagi tadi, maksud kami pada siang tadi, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia. Selain sejumlah spanduk berisikan protes dengan tema merebut kemerdekaan, para mahasiswa membawa 8 tuntutan. Di antaranya turunkan harga sembako dan BBM hingga buka lapangan pekerjaan. Mahasiswa juga meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores, sehingga penanganan bencana di lokasi tersebut bisa selesai dengan cepat. Diperkirakan sebanyak 700 mahasiswa saat itu menuju Bundaran HI dengan 50 angkutan kota. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Aksi ini digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sejumlah mahasiswa bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat siang ini. Aksi bertajuk merebut kemerdekaan ini menjadi momentum mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi di tengah berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di dalam negeri. Sementara itu pemirsa, aparat keamanan juga telah disiagakan di sekitar lokasi sejak siang untuk mengantisipasi kepadatan massa dan dampak terhadap arus lalu lintas. BEM Universitas Indonesia membawa 8 tuntutan dalam unjuk rasa yang digelar di Bundaran HI hari ini. Tuntutan tersebut mencakup persoalan ekonomi, korupsi, kebijakan pemerintah hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Inilah pemirsa 8 tuntutan dalam aksi BEM UI. Yang pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. 2, hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3, wujudkan reforma agraria sejati. 4, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 5, evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP. 6, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah atau TKD dan kembalikan otonomi daerah. 7, tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dan 8, terakhir, hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta bubarkan UNTP. Lebih dari 9.000 personil gabungan dikerahkan untuk mengawal seluruh aksi demonstrasi di Jakarta hari ini. Sebanyak 9.242 pasukan yang dikerahkan terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres jajaran, TNI, dan BKO, Mabes Polri. Total ada 31 aksi dan 16 kegiatan masyarakat yang digelar di sejumlah wilayah di Jakarta hari ini, termasuk aksi BEM UI di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Personil tersebut bertugas mengamankan aksi agar tidak berujung ricuh hingga terjadinya perusakan fasilitas umum. Sebelumnya pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar apel pada Selasa pagi sebagai persiapan pengamanan jalannya unjuk rasa di Jakarta. Polisi juga meminta agar unjuk rasa tidak dilakukan di Bundaran HI yang merupakan pusat ekonomi dan transportasi di Jakarta. Kita sama-sama mengetahui bahwa Bundaran HI, Patung Kuda, Semanggi, Sudirman ini merupakan center of gravity yang ada di wilayah Jakarta. Apabila tempat-tempat ini dijadikan tempat penyampaian aspirasi, akan mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menyarankan dan menganjurkan ada di beberapa titik dalam penyampaian aspirasi sehingga ini bisa berjalan dengan aman dan tertib. Kehadiran petugas TNI dan Polri ini mengawal, menjaga, bukan membatasi ruang-ruang publik. Tak seperti biasanya pemirsa, mahasiswa BEM UI berangkat menuju titik aksi menggunakan angkot. Pasalnya, bus Kopaja yang sudah disewa mendadak membatalkan pesanan.
Walau Kopaja kami dikooptasi oleh sebuah institusi, itu tidak akan memberhentikan kami. Itulah yang dituliskan Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM UI, Hafiz Hairnanda, dalam unggahan di akun Instagramnya. Para sopir Kopaja yang sudah dicarter untuk membawa para mahasiswa UI menuju lokasi demo, tiba-tiba membatalkan pesanan angkutan secara sepihak. Meski batal naik Kopaja, para mahasiswa tak menyerah dan akhirnya mereka berangkat demo ke Bundaran HI menggunakan angkot. Tak sampai di situ, beberapa bus lain yang mengangkut mahasiswa menuju lokasi demo juga mogok bersamaan. Para mahasiswa pun mencurigai adanya upaya pembungkaman terhadap aksi demonstrasi hari ini. Polda Metro Jaya juga mengamankan 21 orang yang diduga akan membuat rusuh saat aksi demo mahasiswa di Jakarta hari ini. Polisi turut menyita barang bukti berupa flare hingga molotov. Hingga kini polisi masih mendalami alasan sejumlah orang yang membawa barang-barang tersebut. Polisi berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang bukan merupakan bagian dari mahasiswa yang berniat mengganggu jalannya unjuk rasa. Aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum. Polda Metro Jaya mulai dari beberapa hari lalu dan saat ini sampai dengan pagi hari telah mengamankan 21 orang yang diduga akan masuk ataupun berbaur dengan kelompok massa aksi. 21 orang ini setelah didalami bukan merupakan dari mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Adapun barang-barang temuan berupa flare, berupa petasan, kembang api, dan botol yang dipersiapkan untuk menjadi bom molotov, ini dipersiapkan. Kita masih mendalami apakah tujuannya kepada petugas pengamanan, apakah kepada peserta aksi, ataupun kepada masyarakat sekitar. Kita bayangkan bersama, apabila ini terjadi, aksi ataupun susupan dari orang-orang yang membawa barang-barang tadi, ini dapat mencederai penyampaian pendapat yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Apabila itu mengenai petugas pengamanan, masyarakat sekitar, ataupun rekan-rekan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, ini sangat mencederai penyampaian aspirasi di muka publik. Ya pemirsa, saya akan ajak Anda melihat langsung bagaimana situasi aksi unjuk rasa saat ini. Visual yang ada di layar kaca Anda, ini adalah suasana bagaimana mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Bisa dilihat para mahasiswa menggunakan alma mater sambil membawa atribut. Seperti penjelasan dari Kabid Humas sebelumnya, para demonstran ini tidak diperbolehkan untuk menuju ke Bundaran HI karena HI dianggap sebagai pusat ekonomi dan banyak aktivitas masyarakat di sekitar situ. Posisi dari mahasiswa yang sedang berunjuk rasa ini tepatnya adalah di kawasan Yobi, pemirsa, di wilayah Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan para mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mendekati Bundaran HI, sehingga dibatasi hanya sampai kawasan Dukuh Atas saja. Sebelumnya pemirsa, mahasiswa mengaku bahwa Kopaja yang telah mereka charter juga tiba-tiba membatalkan secara sepihak sehingga mahasiswa UI harus berangkat dari Depok menuju Jakarta menggunakan angkot.
Dalam aksinya ini, mahasiswa mengajukan 8 tuntutan dan 8 tuntutan ini meliputi ekonomi, lalu KKN, hingga terkait dengan penanganan bencana dan keterlibatan aparat dalam ruang sipil. 8 tuntutan dalam aksi BEM UI diantaranya adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, lalu hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga, wujudkan reforma agraria sejati. 4, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 5, evaluasi total proyek strategis nasional serta hentikan MBG dan KDMP. Lalu hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah atau TKD, dan kembalikan otonomi daerah. Terkait aksi mahasiswa turun ke jalan, Pemprov DKI Jakarta memperbolehkan sekolah negeri dan swasta untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ hari ini. Penerapan PJJ bersifat bukan kewajiban, di mana setiap sekolah memilih pembelajaran jarak jauh atau sekolah tatap muka. Dengan PJJ, maka pemerintah DKI Jakarta tentunya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan atau arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara. Tetapi terus terang di DKI Jakarta saya juga meminta bagi yang berhubungan dengan publik, memberikan servis kepada publik, tidak boleh work from home atau work from everywhere. Karena mereka harus ada di lapangan, mereka harus berinteraksi secara langsung dengan Pemirsa, kamera netizen mengabadikan momen saat mahasiswa Universitas Indonesia yang akan melakukan aksi di Bundaran HI dihadang oleh aparat kepolisian. Ya, ini dia pemirsa, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI yang berkumpul untuk melakukan aksi di kawasan Bundaran HI hari ini. Ketika sampai di kawasan Duku Atas, sejumlah mahasiswa dihadang oleh barisan aparat polisi yang sudah berjaga sebelum kedatangan mereka. Hingga kini sejumlah mahasiswa masih bertahan untuk masuk ke kawasan Bundaran HI. Namun sejumlah mahasiswa tetap melakukan orasi di Jalan MH Tamrin untuk menyampaikan aspirasi. Arus lalu lintas menuju Bundaran HI pun turut dialihkan untuk menghindari kepadatan di ruas jalan utama. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sidang perdana ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar hari ini. Kuasa hukum Febri mengklaim telah menemukan 30 dugaan pelanggaran prosedural. Kuasa hukum menyebut 30 dugaan pelanggaran prosedural mencakup mulai dari proses penggeledahan, penyitaan, hingga pencekalan ke luar negeri terhadap kliennya. Menurut kuasa hukum, pencekalan Febri tidak didasarkan pada surat pemberitahuan resmi, sehingga bertentangan dengan pasal keimigrasian. Penggeledahan rumah di Sentul Bogor yang tidak disaksikan oleh saksi dari perangkat lingkungan setempat juga dinilai melanggar hukum. Dalam sidang pra-peradilan, pihak Febri akan menghadirkan sedikitnya 3 saksi ahli guna menghadapi termohon, yakni Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law.
Nah, 30 inilah tentu yang akan diuji lebih lanjut. Besok kita akan dengar jawaban dari para termohon dan turut termohon, serta kami akan mulai mengajukan bukti-bukti surat atau bukti-bukti dokumen. Dan di hari berikutnya kami akan mengajukan ahli yang relevan agar membuat semakin jernih hukumnya dan semakin terang untuk menguji dugaan pelanggaran, 30 dugaan pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law yang kami sampaikan tadi. Tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dikriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah mengantongi alat bukti. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu sampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan, ya, kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah barang bukti disita kepolisian saat menggeledah sejumlah lokasi di wilayah Cipete, Jakarta Selatan dan Sentul, Bogor. Di antaranya 74 kg emas, uang ratusan miliar rupiah, dokumen, serta komputer. Coba tanya, Pak Kakor. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel pada Rabu lalu. Polisi menggeledah sebuah restoran, The Clan Signature, dan tempat penukaran uang atau money changer di wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Dari dalam restoran The Clan Signature, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Uang dalam berbagai mata uang tersebut ditemukan tim gabungan kepolisian di dalam berangkas berlapis yang tersimpan di sebuah ruang rahasia. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Polisi juga menggeledah rumah pribadi milik Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Polisi menyita 74 kg emas, uang tunai senilai 4.767.300 dolar Amerika Serikat, 14.083.800 dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan yaitu mencapai 476 miliar rupiah.
Tak selesai sampai di situ, penggeledahan juga dilakukan di sebuah ruko yang dijadikan kafe di daerah Cipete, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Penggeledahan di ruko tersebut berlangsung sekitar 5 jam. Satu persatu penyidik keluar dari ruko tersebut dengan memboyong sejumlah barang bukti, mulai dari koper besar, tas jinjing berwarna kuning, hingga monitor komputer. Satu koper besar pun tampak digotong oleh petugas masuk ke dalam bus polisi. Diketahui penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan batubara yang memicu blackout di sejumlah wilayah Indonesia, kasus Asabri, hingga kasus penyelesaian utang dari PT CPS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Tim Liputan News melaporkan. Pemilihan rutan KPK sebagai tempat penahanan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinilai tepat. Pakar hukum pidana menyebut rutan KPK dapat menjauhkan Febri dari berbagai intervensi. Jalan. Setelah 10 jam jalani pemeriksaan, tim 9 Kejagung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tanpa menunggu esok, Kejagung langsung menahan Febri di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono beralasan Febri sengaja ditahan di rutan KPK demi memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mantan jaksanya itu. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar. Keputusan tim 9 Kejagung menahan Febri di rutan KPK dinilai tepat. Ahli hukum pidana menyebut dengan ditahan di KPK, Febri dapat terbebas dari potensi intervensi, baik dari intervensi kekuasaan maupun intervensi uang. Sudah tepat ya penahanan tersangka FA itu di KPK ya, karena KPK tempatnya netral ya, kemungkinan diintervensi oleh pihak-pihak lain ya, intervensi itu bisa banyak macamnya ya, bisa intervensi kekuasaan, bisa juga intervensi uang gitu. Akan tidak bisa dilakukan di KPK ya, karena betul-betul terkontrol ya, artinya diawasi gitu. Sementara itu, sebagai pemilik rutan, KPK menyebut penahanan Febri sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejagung. KPK hanya menyediakan tempat untuk 20 hari ke depan. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dihantam 3 mega korupsi, dari manipulasi pasokan batubara untuk PT PLN, korupsi di PT Asabri, hingga pemerasan saksi dalam kasus di PT Krakatau Steel. Kejagung menjaca dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Beralih ke kasus lainnya, pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifauzi Atiasuma. Sidang dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam gugatannya, pihak Dr. Tifa mempersoalkan keabsahan penghentian penuntutan, di mana pihak termohon adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perkara ini berawal dari putusan sela PN Jakarta Timur yang menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Pihak JPU kembali melimpahkan dakwaan yang diduga tanpa melalui prosedur hukum acara perlawanan, sehingga kembali diuji oleh kuasa hukum Dr. Tifa melalui pra-peradilan. Sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar hari ini di PN Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pemeriksaan lanjutan gugatan oleh Roy Suryo. Roy mempermasalahkan keabsahan status pencekalan serta penetapan tersangka. Pihak termohon yakni Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepolisian menilai tindakan tersebut hanya upaya mengulur waktu proses hukum perkara pokok.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebanyak 50 unit bus milik PO Sinar Jaya hangus terbakar di gudang bus di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hingga saat ini petugas masih mendalami penyebab kebakaran. Ini dia pemirsa visual dari gudang bus yang terbakar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Dalam peristiwa ini, api dengan cepat membesar karena jarak bus yang terparkir berdekatan. 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan petugas untuk memadamkan api di lokasi. Berdasarkan informasi petugas, sebanyak 50 unit bus terbakar. Namun seluruh bus tersebut merupakan armada yang sudah tidak beroperasi. Informasi berikutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur terjadi hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Hingga Selasa, terjadi ribuan gempa susulan pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores. BMKG mencatat 119 gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur terjadi hingga Selasa kemarin dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian dirasakan masyarakat NTT. Adapun sejumlah wilayah berstatus siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara yakni ND, Flores Timur, dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bimadompu, dan Wajo. Masyarakat NTT diimbau menghindari bangunan retak ataupun rusak, serta tetap waspada gempa susulan. BMKG pun terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemuktahiran informasi secara berkala pada masyarakat. Badan Gizi Nasional mengungkap hasil investigasi awal insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penyebabnya akibat ikan yang akan dimasak dibiarkan dalam suhu ruang lebih dari 12 jam. Badan Gizi Nasional BGN mengungkap hasil investigasi awal yang menyebabkan 256 siswa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Hasil investigasi awal diungkap Kepala BGN Sudaryono saat menjenguk siswa yang dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Kepala BGN mengungkap adanya kelalaian dalam proses pengolahan makanan di SPPG Brastagi Sempajaya. Ikan yang akan dimasak untuk menu MBG dibiarkan di suhu ruang lebih dari 12 jam. BGN mengambil tindakan tegas membekukan SPPG Brastagi Sempajaya dan mencopot Kepala SPPG serta mengajukan pemecatan tidak hormat pada Kepala SPPG yang berstatus ASN. Ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. Sudaryono menegaskan sanksi tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG di Indonesia agar bekerja sesuai prosedur dan tidak mengabaikan keamanan pangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kami akan informasikan update demo di Tamrin. Pemirsa, selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sido Sore. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM-UI bersama sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi ini digelar untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap pemerintah.
Sejumlah mahasiswa bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi bertajuk Merebut Kemerdekaan ini menjadi momentum mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi di tengah berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di dalam negeri. Sementara itu, aparat keamanan juga telah disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi kepadatan massa dan dampak terhadap arus lalu lintas. BEM Universitas Indonesia membawa 8 tuntutan dalam unjuk rasa yang digelar hari ini. Tuntutan tersebut mencakup persoalan ekonomi, korupsi, kebijakan pemerintah hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Ini dia pemirsa 8 tuntutan dalam aksi BEM UI. Yang pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, wujudkan reforma agraria sejati, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, lalu evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah atau TKD, dan kembalikan otonomi daerah. Lalu tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dan terakhir, hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YONTP. Mahasiswa turun ke jalan berunjuk rasa terkait beragam persoalan yang dinilai masih terjadi di dalam negeri. 8 tuntutan dilayangkan, pemerintah pun ditantang memberi jawaban. Apakah langkah ini sekedar kritik atau sinyal kekecewaan publik? Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Profesor Hermawan Sulistyo. Selamat sore Prof. Kiki. Ya, selamat sore Prof. Kiki dengan Raisa. Prof, ini kalau kita lihat 8 tuntutan mahasiswa ini bagaimana Prof membacanya? Apa ini dinamika demokrasi biasa saja atau perlu menjadi perhatian serius pemerintah ini? Halo? Ya Prof, bisa dicek terlebih dahulu audionya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik. Terdengar jelas. Ya, baik. okay. Prof, ini kalau kita lihat 8 tuntutan dari mahasiswa, apakah ini dinamika demokrasi biasa saja atau perlu menjadi perhatian serius pemerintah? Bagaimana Prof Kiki membacanya? Begini, ini 8 tuntutan itu hampir semuanya jangka menengah dan jangka panjang. Jadi tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Sementara tuntutan publik adalah dan mahasiswa umumnya minta cepat, harus ada cepat gitu. Misalnya penurunan biaya hidup gitu. Itu kan nggak bisa diselesaikan seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan gitu. Sementara tekanan untuk penurunan biaya hidup itu makin lama makin kuat, dan karena orang nggak akan sanggup bertahan sampai bertahun-tahun gitu. Itu satu contoh. Yang lain juga semua pemberantasan korupsi kalau lihat langgam pemerintah sekarang itu nggak akan bisa cepat. Orang kasus Jampitsus yang serius sekali seperti itu aja belum ada titik terang mau ke arah mana gitu. Baik. Prof, ini kan aksinya berlangsung sehari setelah HUT ke-81 RI nih dan mengusung tema merebut kemerdekaan. Ini tepatkah langkah mahasiswa hari ini menurut Prof? Ya, tergantung definisi kemerdekaan seperti apa. Kalau mereka merasa belum merdeka karena nggak mampu bayar SPP, ya itu relevan seperti itu gitu. Jadi, tapi kalau kemerdekaan dalam pengertian politik kan kita ini udah merdeka, cuman tidak berdaulat gitu. Merdeka bebas, kemerdekaan itu bebas dari penjajahan asing gitu. Tapi kita kan tidak berdaulat. Bagaimana ekonomi kita diacak-acak oleh konglomerasi internasional, bagaimana
Dan itu bukan kambing hitam ya, tidak bisa kita menyalahkan asing menguasai gitu. Itu kesalahan kita sendiri karena kebijakan-kebijakan yang salah. Contoh ini sekarang aja nih yang lagi rame kan retribusi ke pajak, restitusi pajak untuk pengusaha-pengusaha besar ini dan menengah nasional ini sangat serius gitu. Mereka lama-lama akan memindahkan aset-asetnya ke luar negeri di mana bisnis lebih nyaman, lebih aman gitu. Jadi nggak bisa asing kita tuding sebagai penyebab situasi ini. Nanti mahasiswa dituding lagi ditunggangi oleh londo ireng, antek asing. Nggak bisa, itu kesalahan kita mengelola. Tapi sekali lagi tuntutan mahasiswa ini hampir semuanya itu untuk jangka menengah dan jangka panjang penyelesaiannya. Dan publik secara luas tidak akan sanggup bertahan untuk menunggu hasil dari perubahan kebijakan kalau dilakukan pemerintah, apalagi tidak dilakukan gitu. Contoh konkret nih, BBM naik itu persoalan hari ini gitu. Tapi kalau minta BBM diturunkan, dampak keseluruhan pada struktur fiskal kita segala macam pasti butuh waktu yang lama untuk menunggu hasilnya gitu. Nah, nggak bisa pemerintah bisnis as usual, nanti aja kayak gitu. Ini yang pajak, sekarang pajak ini menjadi problem paling berat untuk masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas ya. Mungkin kalau kelas atas nggak begitu terasa lah, tapi kelas menengah yang akan sangat terpukul, dan kelas bawah apa-apa dipajaki sekarang. Dipajaki double karena pemerintah tidak punya sumber lagi selain memeras rakyatnya ini gitu. Baik. Prof, ini kan pada tahun lalu terjadi juga gelombang aksi mahasiswa dan sipil juga nih. Ini menurut Prof ada kesinambungan keresahan atau tuntutan hari ini tuh seperti utang pemerintah yang belum selesai dijawab? Jadi kalau melihat situasi objektifnya dan klaim para pelakunya, sebagian ada yang berkesinambungan dari 2025 gitu ya. Sebagian lagi tidak ada kaitannya, nggak ada kesinambungannya gitu. Jadi kita tidak bisa memukul rata, oh ini bagian dari eskalasi tahun yang lalu gitu. Sehingga nanti penanganannya akan salah kalau dilihat seperti itu. Tapi juga tidak bisa disebut bahwa ini sama sekali terpisah karena ada bagian-bagian yang berkesinambungan gitu. Sebetulnya kalau tidak ada kecelakaan rantisnya Brimob melindas ojek itu, tahun kemarin kan nggak ada masalah, itu sudah hampir selesai demonya itu. Tapi satu peristiwa itu memicu reaksi respon publik yang luar biasa. Nah, saya tidak berharap itu akan terjadi lagi sekarang, tetapi potensi untuk itu ada gitu. Ini misalnya tiba-tiba bentrok, dan bentrok itu biasanya menjelang sore, menjelang malam karena sudah sama lelah, yang demo sudah lelah, yang jaga juga sudah lelah. Satu trigger, satu pemicu sedikit saja, misalnya ada yang ketembak secara sengaja maupun tidak sengaja, mati atau terluka saja, itu responnya akan sangat luas, Jadi bagaimana kita menjaga supaya tidak sampai terjadi trigger seperti itu gitu. Dan ini agak sulit karena kalau udah sore, udah mulai gelap itu udah capek, respon kedua belah pihak akan bisa lepas kendali. Sementara
kalau demo mahasiswa tuh nggak mungkin demo tadi dari pagi atau siang terus menerus sampai pagi lagi, besok pagi lagi. Nah, tahun kemarin demo itu menjadi chaotic ya, nggak bisa dikendalikan itu setelah malam, dan yang turun demo setelah jam 8 jam 10 malam itu pasti gelombang kedua itu bukan anak-anak mahasiswa kan capek pulang dia jam 6 jam 8 malam paling lambat, jam 10 lah yang jagoan-jagoan bertahan di lapangan. Jadi kalau ada demo lebih dari jam 10 itu patut dicurigai bahwa itu bayaran atau ada yang numpang dalam situasi seperti ini gitu. Karena tidak mungkin satu batch, satu rombongan demo dari pagi sampai besok paginya itu nggak mungkin. Jadi itu pasti pemain belakang, pemain cadangan yang tidak selalu berhubungan dengan mahasiswa, dan sangat besar kemungkinan itu bukan mahasiswa. Baik. Prof Kiki, ini kan memang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa ya dalam 8 tuntutan itu, dan cukup sensitif itu. Mereka mengatakan penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat saat menyampaikan aspirasi. Nah, tapi terhadap penanganan demo selama ini seharusnya nih polisi menetapkan batas antara pengamanan demo dan tindakan represif itu bagaimana baiknya, Prof? Itu butir ke-8. Nah, butir ke-8 dari tuntutan mahasiswa itu betul. Yang saya malah kasihan sebetulnya lihat polisi tidak dipersenjatai, disuruh mengendalikan massa, ribuan massa ya sangat sulit, sehingga banyak fakta lapangan yang menunjukkan polisinya dikebuki, dikejar-kejar, nggak berdaya. Nah, yang lebih serius dan lebih kritis sebetulnya yang berkaitan dengan TNI. Untuk penghentian dan pembubaran TP, Batalion Teritorial Pembangunan, ya, itu apakah mau pihak TNI dan pemerintah menghentikan program itu gitu. Dan kalau ini tidak dihentikan akan berjangka panjang karena ada garis batas yang jelas antara tuntutan mahasiswa sebagai representasi dunia sivil ya, dengan dunia militer. Ini tidak bisa disatukan. Kalau polisi lebih aman sebetulnya karena polisi itu adalah institusi sipil, tinggal pengendaliannya saja. Misalnya polisi tidak dibekali dengan senjata, ya risikonya digebuki gitu loh. Saya membayangkan kalau sebuah clash fisik yang lebih damai, lebih soft gitu ya, lebih lunak gitu, pakai cara-cara yang lebih kreatif. Kami dulu pakai pelok, jadi lawan tentara itu kita pelok seragamnya gitu. Nah, atau cara-cara lain yang tidak berbahaya bagi nyawa lah gitu. Dan polisi memang diuntungkan dengan status sipilnya. Nah, militer ini berbahaya karena apalagi mereka tidak terlatih untuk menangani riot control itu kan tidak dilatih. Ya. Secara terbatas memang dilatih untuk PHH. Baik. Prof Kiki, saya ingin menyoroti poin tuntutan yang lainnya. Ini mahasiswa kan juga menyoroti terkait dengan KKN ya. Menurut Prof, ini apakah berarti publik menganggap pemberantasan korupsi makin mengalami kemunduran ini atau persepsi saja? Terus bagaimana seharusnya penguatan lembaga penegak hukum untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik lagi? Ya, jadi mahasiswa itu sekarang sumber informasinya juga banyak, bukan hanya, dan mereka kadang-kadang lebih lebih cerdas daripada para profesor. Makanya saya nggak mau pakai gelar profesor gitu kan, karena mereka lebih cerdas, lebih kritis gitu, dan secara telanjang di depan matanya bahwa program pemberantasan korupsi itu maju mundur. Nah, kenapa?
Lihat aja yang kasus Jampitsus itu, Febri Ardiansyah. Sampai sekarang belum jelas kok arahnya kemana, nggak jelas. Padahal ini mega korupsi, mau disebut korupsi, mau disebut gratifikasi, mau disebut apapun, ini uang rakyat dirampok triliunan gitu. Dan itu belum ada tindakan. Saya membayangkan pemerintah kalau tegas, sidang siarkan secara live langsung, publik silakan menilai, di sidang terbuka, habis itu disita hartanya, bagikan untuk pendidikan anak-anak SD, bagikan untuk mahasiswa yang tidak bisa meneruskan sekolah, bagikan ke anak-anak lulusan SMA yang 1 juta diantaranya nggak bisa meneruskan sekolah lagi. Nah, itu pasti akan dapat aplaus publik sangat tinggi. Bukan dikekepi sendiri untuk persiapan 2029. Ya, baik, nah, baik. itu yang ditunggu publik. Ya, Prof, kita ke poin tuntutan lainnya. Ini kan mahasiswa juga menyoroti terkait dengan harga BBM dan kebutuhan pokok ya, Prof. Nah, padahal mungkin di sisi lain nih pemerintah juga punya program subsidi dan juga bantuan. Tapi kenapa nih mahasiswa melihat kebijakan ekonomi yang sekarang belum berpihak ke masyarakat? Ya, gini, tuntutan itu sudah pasti menyuarakan semua kepentingan masyarakat. Yang jadi persoalan adalah diselesaikan dengan cara apapun oleh pemerintah, kecuali secara radikal ya, itu butuh waktu untuk berhasil atau tidak. Itu kalau pemerintah merespon, apalagi tidak merespon. Contoh, orang tahu kok bagaimana bedanya antar negara di ASEAN saja. Saya subuh tadi baru pulang dari Thailand, bawa tim karatenya polisi ke Thailand. Bensin sangat murah di sana, di Malaysia juga bensin lebih murah, Singapura di mana-mana. Nah, ini butuh, jangan pakai alasan kemudian, oh masih ada perang, Selat Hormuz ditutup, ya pakai Selat Karimata, kayak pakai selat apa kalau selat Hormuz. Iya, maksudnya mungkin di negara lain bisa memberlakukan BBM yang murah, kenapa di kita tidak begitu ya, Pak? Karena mereka tidak korupsi, di kita kan dikorupsi. Semua orang tahu siapa pelakunya, semua orang tahu apa yang dilakukan. Bagaimana menyusun logika bahwa kita ini produsen minyak mentah, tapi minyaknya dikirim ke Singapura, diproses di sana jadi minyak, jadi BBM, terus kita beli dari Singapura. Itu anak TK yang belum bisa baca pun tahu bahwa ini kebijakan yang salah dan tidak pernah dikoreksi gitu. Baik. Prof, kita ke poin tuntutan lain. Ini terkait tuntutan evaluasi proyek strategis nasional atau PSN, MBG dan juga KDMP. Kita bahas soal PSN dulu. Ini apa sih yang perlu dievaluasi? Apakah proyeknya, proses pembangunannya atau dampaknya ke masyarakat? Begini ya, PSN ini adalah kerangka kebijakan strategis nasional. Idenya benar. Yang menjadi persoalan adalah program-program yang KKN, mulainya sudah dengan KKN dan sebagainya, lalu sebelum ketahuan publik diubah statusnya menjadi PSN sehingga terlindungi oleh negara. Karena terlindungi oleh negara, sekarang karena kebijakan fiskal kita amburadul, pemerintah nggak punya duit, menggerogoti APBN. Menggerogoti APBN, kemudian ya akibatnya adalah kesenjangan antara harapan-harapan dan nilai-nilai strategis sebagaimana disebut dengan istilah proyek strategis nasional itu menjadi makin jauh dari kenyataan gitu. Dari kenyataan. Jadi gimana ya, orang semua bukan pemimpin, saya tidak menganggap ada pemimpin, pejabat, semua pejabat itu di otaknya kan hanya ngerampok negara ini.
dan sambil berdoa supaya nggak ketangkep gitu. Nah, proyek-proyek strategis itu banyak diantaranya yang tidak strategis atau sebetulnya ya nggak perlu gitu. Kenapa diberlakukan juga? Karena bisa berlindung di balik kekuasaan negara, gitu, kekuasaan negara. Jadi ya saya nggak sebut satu persatu karena hampir semuanya seperti itu gitu. Sebut aja proyek PIKP, proyek yang lain lagi, banyak lagi yang lain. Barelang yang muncul lagi kasusnya belakangan ini, semua proyek strategis nasional. Yang disorot di babi-babi itu kan juga itu masuk proyek strategis nasional. Nah, Prof, kalau MBG dan KDMP ini ada permasalahannya itu di anggarannya kah, mekanisme distribusi atau efektivitas programnya? Menurut Prof bagaimana? Mulai dari konsepnya, ini ide gila dan ide paling tolol yang mengenai manajemen negara. Kenapa? Koperasi desa, koperasi kok semua secara terbuka dibangun pakai APBN di tempat-tempat yang aneh-aneh, di kuburan lah, itu asal sebagai proyek kayak gitu. Mana ada? Coba cari deh ke koperasi yang beneran koperasi di Republik ini yang sukses. Kan hanya 1-2 dan itu tidak dicontoh dengan baik. Grameen Bank aja yang melahirkan Nobel Prize itu banyak kelemahannya gitu. Nah, kita udah amburadul, jadi mulainya tuh dari konsepnya itu sudah salah, ya, sudah salah karena ini dianggap sebagai proyek. Begitu juga dengan MBG. Nah, sekolah memberi makan anak-anaknya itu di mana-mana juga dilakukan. Di Amerika dilakukan, di Jepang dilakukan. Anak-anak di sekolah makan di sekolah, nanti nyuci piringnya sendiri gitu. Nah, dilatih untuk mengelola dirinya sendiri. Ini kan enggak. Di anak-anak sekolah asal dikasih makan ikan busuk lah, asal dikasih makan dari harga 15.000, kemudian jadi di tingkat lapangan cuma 5.000 perak. Makan apa 5.000 perak? Jadi dari konsepnya salah, penyelenggaraannya amburadul dan salah, apalagi pelaksanaan di lapangan gitu. Jadi, ini yang dituntut mahasiswa sebetulnya paling tidak dievaluasi lah. Dievaluasi, ini kan nggak ada evaluasi. Semua business as usual gitu. Jadi bahwa ini program bagus. Ya. Kalau saya jadi presiden gitu ya misalnya, berhentikan semua, lalu umumkan bahwa 1/3 dari yang diberhentikan ini dilanjutkan. Pilih untuk daerah-daerah yang miskin sekali, untuk mencegah stunting. Jadi 3/4 anggaran yang untuk daerah-daerah yang kaya ya, dan bermasalah semua itu alihkan ke lembaga pendidikan untuk pendidikan anak-anak. Nah, 3 yang dipertahankan itu di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan gitu. Lalu fokus manajemen pengelolaannya di tingkat lapangan. Contoh yang terbaik mungkin bisa dilihat di Jepang, bagaimana MBG itu dijadikan instrumen untuk penguatan jaringan sosial. Bagaimana MBG itu, nah ini kan MBG cuman mau ngambil suara bapaknya sama ibunya aja untuk 2029. Jadi makanya jadi rebutan, belum duitnya. Duit, bagaimana orang mau dikasih makan 5.000 perak
Baik, berarti kalau Padahal untuk dapatnya koperasi ini dari konsep sudah salah dan MBK untuk penyelenggaraannya juga berantakan ya Prof. Prof, kita ke poin yang lain. Ini ada tuntutan terkait hubungan pusat dan daerah. Nah, apa kebijakan pemerintah pusat ini memang terlalu dominan, jadi ruang pemerintah daerah untuk membuat kebijakan sendiri ini semakin sempit, atau apa ini persoalan ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, Prof? Betul sekali. Jadi salah satu sumber kekuasaan itu kan dari uang ya. Nah, kendali untuk uang itu ada di pusat dan itu dimanfaatkan betul untuk mengendalikan daerah. Tetapi dampaknya adalah ini dari sistem yang sudah berjalan dipotong. Misalnya bantuan desa. Itu kasus di puncak di Papua itu kan karena dipotongi semua uangnya, bahwa uang-uang itu alasannya dikorupsi oleh kepala desa, oleh kepala daerah, iya betul, tapi kan itu bisa diperbaiki tidak dengan cara dipotong lalu dialihkan ke MBG atau MBGO, dialihkan ke program-program MBGO itu gitu. Nah, ini memberi ruang, mempersempit ruang bergerak dari manajemen daerah. Dalam administrasi pemerintahan seharusnya kekuasaan politik itu tetap di tangan pusat, ya. Itu sudah dilakukan dan diperkuat bahkan. Sementara kekuasaan administratif yang disebut dengan urusan di dalam di dalam forum akademik itu, urusan itu menjadi urusan pemerintah daerah gitu loh. Jadi ini yang disebut dengan prinsip dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah memegang kekuasaan dari pusat tetapi memberikan ruang kebebasan administratif di daerah. Ruang itu sekarang dipotong, ditutup. Ditutup dengan cara bantuan desa itu diambil semua oleh pemerintah pusat. Gitu. Baik, Prof, terakhir. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah aksi hari ini untuk menanggapi 8 tuntutan tersebut? Dan kalau misalnya tidak dikabulkan, apakah ini akan menimbulkan potensi aksi yang lebih luas lagi atau gerakan yang lebih luas lagi nih, Prof? Pemerintah segera umumkan. Kami menerima masukan dari 8 tuntutan itu, ada yang butuh waktu lama, butuh waktu 2 tahun untuk tuntutan nomor berapa misalnya, yang bisa segera dilakukan itu dalam waktu 1 bulan, misalnya beri kami waktu 1 bulan, itu mengubah menurunkan minyak, mengendalikan distribusi BBM segala macam dengan cara apa? Ganti bahlul. Bahlul adalah itu kan nggak mampu, jelas nggak mampu lah nangani sekarang aja kayak begini gitu. Baik, berarti pemerintah harus memberikan deadline yang jelas kapan tuntutan-tuntutan tersebut bisa dijawab ya, Prof. Terima kasih Profesor Hermawan Sulityo, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional, telah berbagi bersama kami, dan terima kasih atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu, Prof. Gagal menyalip, mobil menghantam truk di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kecelakaan menewaskan 4 penumpang. Yang kecelakaan nih. nih. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat. Truk rusak parah di bagian kabin depan, sementara mobil terjun ke kolam. Awalnya truk melaju dari Bandung menuju Kebumen, Jawa Tengah. Di Jalan Raya Jamanis, mobil melaju kencang berusaha menyalip kendaraan di depannya. Namun mobil hilang kendali, bertabrakan dengan truk datang dari arah berlawanan. Hantaman keras menewaskan 4 penumpang. Sementara 4 korban lain luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Hermina dan RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Seluruh korban merupakan satu rombongan keluarga asal Kalideres, Jakarta Barat. Grand Max sampai Informasi berikutnya, Polda Maluku Utara menyita belasan senjata api ilegal hingga ratusan amunisi dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dugaan kuat senjata-senjata akan dikirim ke kelompok bersenjata di Papua. Puluhan pucuk senjata api menjadi barang bukti dalam konferensi pers di halaman kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
Senjata api semula akan dikirim ke Papua, antara lain 11 pucuk senapan dan 5 pucuk senjata api laras pendek, 4 magasin, serta ratusan butir amunisi berbagai kaliber. Sejumlah senjata diserahkan 5 warga di Kabupaten Halmahera Utara. Ada pula senjata api ilegal yang akan dijual pemiliknya ke kelompok KKB di Papua. Informasi selanjutnya, pemirsa, pasukan penjajah Israel membombardir Bukit Ali Al-Taher dekat Nabatiyeh, Lebanon. Pesawat tempur Zionis menargetkan Bukit Ali Al-Taher di dekat kota Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan hantaman serangan di lereng bukit dengan kilatan ledakan dan suara dengung yang berputar-putar di area sekitarnya. Teroris IDF berdalih militernya menargetkan infrastruktur teror Hizbullah di daerah Nabatiyeh dan Ansar. Israel terus meningkatkan operasi militernya di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Gempuran serangan udara yang terus dilakukan membuat mencekam dengan kepanikan warga. Ratusan warga Palestina terpaksa berlari untuk menyelamatkan diri dalam situasi yang mencekam. Warga yang putus asa merasa terjebak dan menjadi sasaran serangan Israel. Pihak militer Israel lagi-lagi berdalih bahwa operasi militer tersebut merupakan upaya untuk melumpuhkan infrastruktur kelompok bersenjata. Gempuran artileri dan serangan udara yang begitu masif menyebabkan kerusakan parah pada area permukiman warga di sektor timur dan selatan Khan Yunis. Ratusan orang berduka atas korban tewas akibat serangan Israel di kota Ansar, Lebanon. Warga mengkritik Presiden Lebanon yang dinilai gagal melindungi warganya. Inilah 7 jenazah warga Nabatiyeh, Lebanon yang syahid akibat agresi militer Zionis. Untuk menghormati para korban, peti jenazahnya dibungkus bendera pejuang Hizbullah. Kepergian para korban diratapi sejumlah kerabat dan warga. Warga Nabatiyeh mengkritik pemerintah Lebanon yang dinilai gagal melindungi warganya. الصراحة ما ملاقي كلمة ولا الجولة اللبنانية، انتم بتقولوا انه انتم دولتنا وانتم بدكم تحمونا، اي حماية هيدي؟ وين هيدول المواطنين اللبنانيين اللي كانوا امبارح عزل؟ اختلوهم، هيدا اغتيال ام وبين واطفالهم، وينك يا رئيس الجمهورية حضرتك؟ Jumlah korban syahid sejak agresi militer Zionis pada bulan Maret telah meningkat menjadi 4.346 orang tewas dan 12.301 orang terluka. Sementara itu, Presiden Lebanon Joseph Aoun hanya bisa mengutuk serangan Israel tanpa memberikan perlawanan. Iran menyatakan batas waktu 60 hari untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat tak lagi relevan. Hal itu setelah Washington dinilai melanggar kesepakatan yang telah disepakati kedua negara pada 17 Juni lalu. Iran dengan Amerika Serikat masih terlibat tensi tinggi. Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tidak ada batas waktu 60 hari dalam kesepahaman dengan Amerika Serikat. Hal itu sebagai tanggapan Iran atas pemberitaan sejumlah media bahwa batas waktu 60 hari setelah nota kesepahaman Iran-AS berakhir Senin kemarin. Menurut jubir Kemlu Iran, kesepahaman dengan Amerika hanya menetapkan periode 60 hari untuk bernegosiasi tentang 2 isu, yakni pencabutan sanksi dan soal nuklir. Periode tersebut dapat diperpanjang jika kedua pihak belum capai kesepakatan. نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم. نقشه به علاوه بیانیه مشترک.
Sementara itu, saat ditanya mengenai berakhirnya masa nota kesepahaman Iran-AS, Presiden Donald Trump kembali tegaskan bahwa Iran tak boleh memiliki program nuklir. I feel it's necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon. Berdasarkan nota kesepahaman bersama yang ditandatangani Juni lalu, Iran dan AS berkomitmen merundingkan kesepakatan akhir yang mencakup sejumlah isu, salah satunya nasib program nuklir Iran. Kesepakatan itu memiliki waktu 60 hari dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Iran memperingatkan bahwa merebut satu pangkalan Amerika Serikat di negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah bisa tentukan jalannya perang. Peringatan tersebut disampaikan Iran setelah jangka waktu 60 hari kesepahaman Iran-Amerika berakhir kemarin. جنگ زمینی شروع کنن جنازه هاشون دیگه به خانواده هاشون هم نمیرسه. حالا باز موشک ما میزنیم میگه جنازه‌شو دینش رو یه چیزی رو میفرستن. اما اینجا اونم دیگه بهش نمیرسن. اما ما که میگیم جنگ زمینی این واقعیه. ما یه دونه پایگاه امریکایی‌ها رو بگیریم تو عراق، تو کویت یا در بحرین یکشون بگیریم سرنوشت جنگ با بزرگترین ارتش امپریالیستی جهان رو ما نهایی میکنیم و تمامش میکنیم. Utusan Amerika Serikat Jared Kushner bertemu kepala Hamas Khalil Al-Hayya di El Alamein, Mesir. Pertemuan ini juga dihadiri pejabat Dewan Perdamaian Nikolai Mladenov, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan para mediator regional. Mereka berupaya memecahkan kebuntuan terkait fase kedua rencana perdamaian di Gaza. Hamas menuduh Israel gagal memenuhi kewajibannya karena aksi militer yang terus berlanjut di Gaza. Sementara itu, Netanyahu secara terbuka menolak proposal perdamaian Trump pekan lalu. Ratusan aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di Paris, mendesak pemerintah Prancis untuk menekan penjajah Israel agar membebaskan dokter, petugas kesehatan, dan jurnalis Palestina yang diculik. Para aktivis berkumpul sambil memegang plakat yang menampilkan tokoh-tokoh yang ditahan Zionis Israel. Euro-Palestine menyatakan pengakuan Presiden Emmanuel Macron terhadap negara Palestina tidak membawa perubahan positif terhadap hak-hak warga Palestina atau akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sementara itu, aktivis Capio Euro-Palestine menyerukan pembebasan sandera diakhirinya perang di Gaza dan mendesak tindakan yang lebih tegas terhadap teroris Israel. Aksi unjuk rasa ini terjadi di tengah kebuntuan diplomasi dalam upaya untuk mengakhiri konflik di Gaza. Pemirsa, Paus Leo XIV mengutuk kekerasan berulang terhadap warga Palestina di tengah serangan pemukim di tepi barat yang dilakukan oleh Zionis Israel. Paus Leo pun menyerukan diakhirinya kekerasan berulang terhadap penduduk sipil Palestina yang diduduki. Berbicara menjelang doa Angelus di Istana Apostolik di Castel Gandolfo, Paus Leo XIV mendesak komunitas internasional untuk mendorong upaya menuju solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Permohonan ini disampaikan setelah adanya laporan bahwa keluarga-keluarga Palestina di Kusro, selatan Nablus telah dikurung di rumah mereka oleh pemukim Israel dengan akses air dan listrik diputus. Ketegangan terbaru di Kusro terjadi di tengah meningkatnya serangan pemukim di seluruh tepi barat yang dilakukan Zionis Israel. Vatikan pun telah berulang kali mendukung solusi dua negara melalui negosiasi untuk konflik Palestina-Israel yang didasari hak dan martabat yang sama bagi warga Palestina dan Israel. Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che
che si svolgeranno a Taranto. Essi coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunati qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan mengatakan pada bulan Juli bahwa lebih dari 1.330 serangan pemukim dilakukan Zionis Israel terhadap warga Palestina. Kembali di Sindo Sore. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri kembali menggerebek sebuah ruko tempat peleburan emas batangan ilegal di Jakarta Utara. Emas dijadikan bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam untuk diselundupkan ke Dubai. Setelah membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara India di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Ditipiter Bareskrim Polri kembali melakukan penggerebekan di kawasan tersebut. Polisi menggerebek sebuah ruko tempat peleburan emas ilegal berupa emas batangan. Emas tersebut nantinya diselundupkan ke Dubai. Emas balok itu dihancurkan dengan alat menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam pria dan BH wanita. Di situ kemudian diberikan pewarna sesuai dengan jenis kainnya. Kemudian diberikan zat kimia agar bisa berbentuk seperti gel untuk menghindari pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Dari lokasi, polisi menemukan emas batangan 1 kg, alat dan bahan untuk melakukan peleburan, serta sejumlah barang bukti lainnya. Dalam satu hari, komplotan ini bisa menghasilkan 30 kg. Kerugian negara ditaksir mencapai 2,5 triliun rupiah setiap bulannya. Polisi akan terus melakukan pengembangan kasus ini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menangkap 2 orang tersangka dalam kasus penggelapan emas jaringan internasional di kawasan Sunter, Jakarta. Petugas gabungan juga berhasil menggagalkan 2 aksi penyelundupan emas 23 kg senilai 63 miliar rupiah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas menggeledah 2 unit kamar dari 2 tower apartemen yang berbeda. Penggeledahan ini merupakan upaya pengungkapan sindikat penyelundupan emas internasional. Penggeledahan dipimpin langsung Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni di sebuah apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Para petugas pun menemukan sejumlah barang bukti dalam kasus penyelundupan emas ilegal ini. Modus pengiriman emas batangan ini diketahui disimpan dalam pakaian dalam yang sudah dimodifikasi dan selanjutnya dikirim ke negara Dubai. Apartemen Gloria kita temukan 2,5 kg emas, 2 batang, ini 1 kilo, kemudian yang dalam bentuk cincin kurang lebih setengah kilo tersimpan di dalam berangkas ini. Kemudian yang ada di Fontana ini kami temukan proses pengolahan, yang mana proses pengolahan ini berasal dari daerah-daerah yang distorkan atau dijual ke apartemen ini di wilayah Sunter, kemudian diolah sebelum mereka selundupkan ke Dubai. Petugas menahan 2 WNA asal India dan sejumlah barang bukti. Emas batangan seberat 2,5 kg, residu hasil pengolahan emas seberat kurang lebih 18 kg, uang tunai 1,1 miliar rupiah, laptop, ponsel, dan paspor milik 2 pelaku langsung diamankan. Selanjutnya seluruh barang bukti termasuk 2 pelaku warga negara asing langsung diamankan petugas untuk ditangani lebih lanjut.
Pemirsa, dalam rancangan APBN tahun anggaran 2027, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merencanakan belanja negara 2027 sebesar 4.097,2 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan APBN tahun anggaran 2027, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merencanakan belanja negara tahun 2027 sebesar 4.097,2 triliun rupiah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebesar 6% dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai belanja tersebut meningkat dari alokasi APBN 2026 sebesar 3.842,7 triliun. Anggaran ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid. Prabowo menambahkan bahwa berbagai sasaran tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Langkah yang disiapkan meliputi optimalisasi pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, melanjutkan efisiensi belanja, mendorong perlindungan sosial agar semakin tepat sasaran, serta mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai 3.426 triliun rupiah. Adapun penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai 2.908 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar 517,4 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa menargetkan pendapatan negara dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 mencapai 3.426 triliun rupiah. Target tersebut tumbuh 6,8% dibandingkan Outlook 2026 dengan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto mencapai 12,25%. Purbaya merinci penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai 2.908 triliun rupiah. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP targetkan sebesar 517,4 triliun rupiah. Menurutnya target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 2.908 triliun rupiah, bukan pajak 17,4 triliun rupiah, IPA 0,3 triliun rupiah. Jadi perpajakan harusnya akan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan data terakhir hari ini, pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30% ya, 2024. Jauh lebih baik dibanding tahun lalu, dan ke depan saya pikir kita akan tetap bisa memperbaiki tax ratio kita secara signifikan. Purbaya optimistis kinerja penerimaan perpajakan pada 2027 akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun ini. Ia menilai capaian penerimaan pajak di tahun 2026 juga menjadi modal untuk memperbaiki rasio pajak secara signifikan hingga tahun depan. Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada tahun 2027 dapat mencapai 2.322 triliun rupiah. Target tersebut disiapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5% pada tahun depan.
Pemerintah menargetkan realisasi investasi senilai total 2.322 triliun rupiah dapat tercapai pada tahun 2027. Target tersebut meningkat 280,7 triliun rupiah atau sekitar 13,8% dibandingkan target investasi 2026 yang sebesar 2.041,3 triliun rupiah. Dalam konferensi persnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani menyampaikan bahwa peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat, di mana pada kuartal 2 2026, sektor investasi menyumbang sekitar 39% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi menyumbang kurang lebih 39% dari total pertumbuhan triwulan kedua, di atas kisaran biasanya normalnya itu di 28 atau 29%, dan juga dari investasi tumbuh 6,87%, lebih tinggi daripada pertumbuhan yang lain seperti konsumsi yang tumbuh 5,06%. Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2007, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rahmat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah 2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar 2.041,3 triliun. Adapun target ini disebut merupakan bagian dari kebutuhan investasi nasional sebesar 13.032 triliun rupiah sepanjang 2025-2029 atau setara sekitar 143% dari capaian investasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Meski demikian, Rosan menegaskan kebutuhan investasi tersebut bukan merupakan belanja negara, melainkan berasal dari penanaman modal badan usaha baik domestik maupun asing untuk meningkatkan kapasitas perekonomian nasional serta mendorong hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan implementasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat berjalan paling lambat pada awal September 2026. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi hub tunggal atau infrastruktur utama dalam menyalurkan berbagai program subsidi dan bantuan sosial pemerintah langsung ke masyarakat, mulai dari gas LPG 3 kg, pupuk subsidi, beras, hingga program Keluarga Harapan. Zulhas menjelaskan terkait peralihan sistem distribusi diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi dan meminimalisasi potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan barang bersubsidi. Kedepan peran kementerian terkait dalam menyalurkan bantuan sosial akan sepenuhnya terintegrasi melalui jaringan koperasi desa secara bertahap. Sebelumnya Zulhas sempat menekankan Kopdes Merah Putih bertindak sebagai perantara utama penyaluran berbagai program sosial pemerintah serta penampung hasil panen masyarakat sehingga memiliki konsep yang berbeda dengan minimarket maupun supermarket. Oleh karena itu, kehadiran Kopdes diproyeksikan untuk memangkas rantai distribusi dan mengatasi ketimpangan harga kebutuhan pokok di wilayah terpencil. Selain menekan biaya hidup warga desa, koperasi ini memproteksi petani dan nelayan dari kerugian saat musim panen tiba. Kita perkirakan Agustus ini selesai 3 bulan libur. Jadi secara bertahap sudah mulai dipersiapkan sambil nunggu perpres. Karena koperasi itu nanti kan sebagai infrastruktur pemerintah. Dia nanti akan menjadi tempat penyaluran bantuan-bantuan barang bersubsidi dan barang bantu pemerintah. Misalnya beras untuk desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 kesana. Perpresnya sedang diproses, oleh karena itu kita nggak bisa mendahului. Perpres selesai dulu, nanti kementerian terkait yang subsidi dan bantuan akan disalurkan melalui perpresnya nanti. Saya perkirakan Agustus akhir atau awal September. BMKG memprediksi gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur terjadi hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Jangan kemana-mana pemirsa, Sido Sore segera kembali.
Masih di Sindo Sore pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi gempa susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur terjadi hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Hingga Selasa kemarin terjadi ribuan gempa susulan pasca gempa magnitudo 7,7 Flores. BMKG mencatat 2.119 gempa susulan di wilayah NTT terjadi hingga Selasa kemarin dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian dirasakan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Adapun sejumlah wilayah berstatus siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara yakni ND, Flores Timur, dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu, dan Wajo. Masyarakat NTT diimbau menghindari bangunan retak atau rusak serta tetap waspada gempa susulan. BMKG pun terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemuktahiran informasi secara berkala pada masyarakat. Pemirsa, gempa bumi magnitudo 5,8 kembali mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Guncangan terjadi di tengah rangkaian gempa yang masih berlangsung di wilayah Flores. Gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,8 yang berpusat di wilayah Nagekeo pada Senin pagi merusak permukiman warga. Kerusakan terparah terjadi di Dusun Watubara, Mukusaki, Wewaria. Dinding rumah retak hingga ambruk, sementara bagian bangunan lainnya rusak parah dan tak lagi bisa dihuni. Ini kondisi rumahnya. Akibat gempa ini warga terpaksa beraktivitas di luar rumah. Mereka khawatir bangunan runtuh jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Mungkin kalau ada hal-hal atau ada bantuan, yang paling utama adalah air minum, kemudian makanan, lalu kalau bisa untuk tenda untuk kami tinggal sementara. Hingga Senin sore, warga juga mengaku belum menerima bantuan darurat dari pemerintah Kabupaten ND. Warga berharap petugas segera datang mendata kerusakan serta menyalurkan logistik dan menyiapkan tempat pengungsian bagi warga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Hari ketiga pasca gempa, Kabasarnas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau posko memastikan operasi SAR berjalan maksimal di Manggarai Timur. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau posko Desa Ronting, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ketiga pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup parah. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPBD, tercatat sebanyak 187 orang menjadi korban dengan rincian 55 orang meninggal dunia dan 132 orang terluka. Selain meninjau posko pengungsian, Kabasarnas dan Mendagri juga menuju posko SAR di wilayah Manggarai Timur. Dalam kesempatan tersebut, Basarnas berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan selama 24 jam di wilayah terdampak. Secara keseluruhan, penanganan gempa bumi ini melibatkan 711 personel dari berbagai unsur, diantaranya TNI, Polri, BPBD, BMKG, PMI, Kementerian Perhubungan, Pelindo, Pelni, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Adapun anggaran ada di BNPB sekitar 5 triliun rupiah. Menurut Purbaya, anggaran bersifat siaga dapat bertambah sesuai kebutuhan real di lapangan. Kan dana bencana itu selalu standby 5 triliun, sebagian dipakai untuk Aceh mungkin. Tapi kalau kurang kita tambah lagi, tergantung si BNPB-nya minta berapa. Mereka bilang udah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Terus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas.
Jumlah korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Data terbaru BNPB mencatat 68 meninggal dunia, sementara 213 lainnya luka-luka. Data yang kami peroleh hingga saat ini sebanyak 68 jiwa. Sekali lagi, 68 jiwa yang meninggal, dengan rincian di Kabupaten Manggarai sebanyak 26 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 24 jiwa, Kabupaten Nagekeo sebanyak 8 jiwa, Kabupaten Sika 4 jiwa, Kabupaten Ende 2 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat 2 jiwa, dan Kabupaten Ngada 2 jiwa. Sedangkan jumlah yang luka-luka saat ini ditemukan sebanyak 213 jiwa. Pemirsa, personel Polres Sika dan tim psikologi Polda NTT menggelar trauma healing bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Trauma healing bagi pengungsi di posko pengungsian Gelora Sabador Maumere, Kabupaten Sika NTT digelar pada Minggu pagi. Kegiatan ini dilaksanakan guna memulihkan keseimbangan emosional, mental, dan fisik para pengungsi setelah mengalami trauma gempa bumi agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan psikologis yang bersifat edukatif, rekreatif, dan humanis dengan memberikan permainan, hiburan, komunikasi interaktif, serta motivasi kepada para pengungsi. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menginstruksikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi terdekat di sekitar lokasi bencana gempa NTT untuk siaga membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak. Sebagai langkah penanganan darurat, BKN resmi merevisi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kondisi tanggap darurat terkini. Saya juga ingin menyampaikan kepada dapur-dapur di wilayah terdampak gempa yang hari ini terjadi gempa di NTT. Saya hari ini akan keluarkan surat edaran terkait kebencanaan khususnya untuk semua dapur, nanti silakan dipedomani. Jadi saya minta untuk koordinasi dengan BNPB, kemudian dengan pemerintah daerah di situ, bagaimana dapur-dapur yang terdampak maupun dapur-dapur yang tidak terdampak, dia dapurnya tidak terdampak tapi dekat dengan lokasi bencana, maka apa yang dilakukan ikuti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang hari ini saya akan revisi dan kemudian kita kirimkan ke Anda semua melalui saluran email tadi dan juga melalui berjenjang. Pemirsa, perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 RI tak hanya digelar di Indonesia. Di Jepang, komunitas warga negara Indonesia mengikuti perayaan kemerdekaan di Hiroshima. Pelajar Indonesia Hiroshima di Jepang bertajuk Indonesia Day 2026 merayakan kemerdekaan, menyatukan komunitas di Hiroshima. Sejumlah warga negara Indonesia berkumpul di Saijo Central Park Tennis Court, Higashi, Hiroshima. Kegiatan ini menjadi pendorong semangat mahasiswa, pekerja, diaspora, serta relawan WNI di Jepang merayakan kemerdekaan Indonesia. Dari Indonesia Day ini bisa menjadi, the next-nya bisa jadi lebih baik lagi dan bisa lebih mengundang orang-orang. Dari saya sendiri untuk Indonesian Day ini sebagai menunjukkan bahwasanya semangat kemerdekaan Indonesia itu bisa ada sampai di Hiroshima ini, dan semoga harapannya dari Indonesia Day ini bisa menjadi, the next-nya bisa jadi lebih baik lagi dan bisa lebih mengundang orang-orang lagi dan mengambil aspirasi masyarakat lagi dan mengenalkan budaya Indonesia. Sementara itu, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Rabat ditandai sederet kegiatan yang melibatkan warga negara dan mahasiswa Indonesia di Maroko yang digelar di KBRI setempat. Kegiatan yang juga diikuti masyarakat umum Maroko ini diantaranya ada fun walk bersama warga negara dan mahasiswa Indonesia di lingkungan KBRI Rabat. Kemudian acara berlanjut dengan aktivitas bertema Experience Indonesia Without Leaving Rabat, menghadirkan berbagai pengalaman budaya Indonesia mulai dari kuliner Nusantara, pameran kerajinan tangan, pertunjukan seni hingga undian berhadiah.
Kegiatan ini menjadi momentum memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus mempererat hubungan warga Indonesia dengan masyarakat setempat. Semangat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya terasa di Indonesia, namun juga di sejumlah negara. Diaspora Indonesia di Hamburg, Jerman juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain mengikuti upacara bendera, mereka menggelar perayaan dengan berbagai pertunjukan dan perlombaan khas kemerdekaan. Tak ketinggalan, bazar dan pesta kuliner khas Indonesia juga ditampilkan. Kemeriahan juga terlihat saat diaspora Indonesia di Moskow, Rusia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenakan baju wasra Nusantara, warga menggelar aneka lomba khas kemerdekaan Indonesia dan bermain permainan tradisional. Special economic zone. They are very advanced. Civil Informasi selanjutnya pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah makin tak terkendali. Api merambat hingga mendekati permukiman dan menghanguskan 1 unit rumah. Kebakaran hutan terus meluas di Kelurahan Kamelo Baru, Sabangau, Palangkaraya. Api terus menjalar membuat petugas gabungan kewalahan memadamkan api. 1 unit rumah kosong berkonstruksi kayu yang sudah lama ditinggal penghuninya turut terbakar. Karena sulit mendapatkan sumber air, petugas mengerahkan mobil tangki. Setelah api di rumah berhasil dipadamkan, petugas langsung menyasar titik api di lahan sekitar agar api tidak lagi menjalar ke permukiman. Pemirsa, kami akan ajak Anda melihat aksi terkini mahasiswa di kawasan Bundaran HI Jakarta. Kita sudah terhubung dengan rekan Kevin Pakan langsung di sana. Selamat sore Kevin, bagaimana jalannya aksi hingga sore ini? Ya, selamat sore Raisa dan pemirsa. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini terkait dengan aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga dari Aliansi Mahasiswa Nasional serta dari elemen masyarakat lainnya yang sampai dengan saat ini pukul 17.55 masih bertahan di Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat, tepatnya di depan gedung UOB. Kami melihat bahwa ini mahasiswa enggan untuk bisa pulang atau kembali begitu meninggalkan lokasi. Namun sampai dengan saat ini kami melihat untuk jumlahnya masih tetap sama begitu dari siang hingga pada sore hari ini. Tadi pun kami sempat bertanya kepada Wakil Ketua BEM UI yang menyampaikan bahwa memang mereka menginginkan untuk bisa memberikan aspirasi atau berunjuk rasa di depan atau di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia. Namun pihak dari Polda Metro Jaya ini melarang karena mengingat ini merupakan area vital bagi kawasan Jakarta yang mana merupakan area pusat perekonomian dan juga lalu lintas yang ada di Jakarta. Di mana setidaknya ada 8 tuntutan Raisa dan pemirsa, di mana para mahasiswa ini menyampaikan aspirasi mereka. Yang pertama berkaitan dengan hentikan penindasan terkait dengan penjajahan negara terhadap rakyatnya sendiri, kemudian memberantas korupsi, kolusi dan juga nepotisme, kemudian mendesak adanya reforma agraria, kemudian meminta untuk menurunkan harga BBM yang sampai dengan saat ini masih menjadi polemik di tengah masyarakat dan sangat membebani masyarakat. Dan yang terakhir terkait dengan evaluasi proyek strategis nasional yang mana ini berkaitan dengan makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih.
secara keseluruhan kami melihat bahwa aksi unjuk rasa dilakukan secara damai, secara solutif dan juga tetap kondusif begitu, di mana para mahasiswa ini masih menyampaikannya dengan baik, dengan santun, dan tidak ada kericuhan yang kami pantau sampai dengan saat ini. Pihak kepolisian juga melakukan penjagaan dengan baik dan memberikan arahan yang tetap mengedepankan etika begitu, sehingga para mahasiswa ini dapat menerimanya dengan baik. Dan juga kami melihat untuk arus lalu lintas dapat dipastikan sampai dengan saat ini di Jalan MH Tamrin, tepatnya di depan gedung UOB, dipastikan masih ditutup dari arah yang akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, dipastikan ditutup, namun dari arah sebaliknya ini masih dilakukan atau masih dibuka begitu untuk arus lalu lintasnya. Tentunya sampai dengan saat ini Raisa, kami masih melihat dan memantau bagaimana jalannya aksi unjuk rasa, namun dapat dipastikan bahwa secara keseluruhan ini dapat berjalan dengan kondusif dan aspirasinya mereka berharap dapat diterima dan dapat dilakukan oleh pemerintah, terutama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kembali ke Anda. Apakah ada informasi, Kevin, mereka akan bertahan di sana sampai jam berapa? Ya, Kevin? Baik, terima kasih Kevin melaporkan langsung dari Duku Atas, Tamrin, Jakarta. Selamat bertugas kembali.